Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Grio Android. Channelnya keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabari bolo-boloku sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Berjumpa kembali di channel Grio Android. Di video kali ini Grio Android akan melanjutkan kembali tutorial seputar perbaikan handphone. Bagi teman-temanku, bolo-boloku semua yang belum like, comment, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para membership. Alhamdulillah, untuk membership lebih dari 400. Atas support dan dukungannya saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi teman-temanku yang belum join bergabung di membership, tentunya banyak tutorial, video, dan tips trik seputar perbaikan hardware dan software. Bisa bergabung, tentunya gratis konsultasi ya, selama saya mampu. Di tangan saya ada handphone Vivo Z30. Ini menggunakan MMC Micron yang disinyalir banyak sekali kendala saat melakukan ISP dan yang lainnya. Video saya ini melanjutkan tutorial saya sebelumnya yang mendapat kiriman dua handphone, yang satu sudah kita gunakan studi kasus ya, sudah selesai. Ini video lanjutannya. Di sini kita coba nanti kita lakukan pembackupan dan pengecekan pada IC MMC-nya. Tentu untuk teman-teman yang nanti kesulitan ISP saat menggunakan box F64, silahkan disimak videonya, jangan di skip-skip karena banyak sekali tips trik yang nanti kita bagikan. Oke, kita langsung ke layar monitor. Ini kita kecilkan dulu ya gambarnya. Ini kita gunakan ISP yang menggunakan kabel FPC versi 2. Ini menurut saya ISP yang paling recommended dan tidak membutuhkan modifikasi-modifikasi pada board ISP. Jadi ini tidak perlu menggunakan modifikasi ya, benar-benar masih bawaan pabrik. Dan di sini juga masih bawaan pabrik. Jadi cukup semua pin disolder ya, semua pin disolder. Ini kita konekkan dulu, kita pindah ke layar. Nanti kalau perlu kita ganti IC, kita ganti. Yang penting kita cek dulu untuk kesehatan IC-nya. Membutuhkan tegangan VCC dan VCC key, kemudian dibantu menggunakan port charging ya. Boleh pakai langsung connect ke PC, boleh menggunakan cas bebas. Ini ya, ini kita tancap. Kemudian kita buka dulu untuk software F64-nya. Videonya jangan di skip-skip, dan bagi dulur-dulurku, boloku semua yang belum bergabung di membership, silahkan bergabung. Banyak sekali tutorial yang sudah saya bagikan. Ini saya kecilkan dulu untuk gambar saya sembunyikan ya.
Saat ISP teman-teman pastikan dulu ini terpasang ya kabel dari FPC ke board, kemudian kita connect dan di pilihan clock itu kita pilih yang paling rendah ya, kita pilih ISP, kemudian di pilihan clock kita pilih yang paling rendah. Kalau saya sih paling seneng saya pilih di 13 MHz di sini ya. Alasannya kita mencari dengan speed paling rendah terlebih dahulu. Kalau di speed 13 MHz ini sudah terbaca, terkoneksi dengan sempurna, baru teman-teman nanti rubah ke clock yang lebih tinggi, seperti itu ya. Kemudian untuk koneksi pilihannya ini opsional, teman-teman boleh dicentang mana yang pengen langsung dicentang. Kalau saya lebih seneng untuk hanya di paling atas, di read Android information saja, seperti ini. Kemudian kita lakukan identify. Yang perlu diperhatikan untuk teman-teman itu di bagian otomatis connect looping ini selalu tercentang untuk ISP. Dan setelah tercentang, setelah di-identify itu biarkan terlebih dahulu membaca apakah dia otomatis akan terkonek atau tidak. Biarkan dulu pembacaan 2-3 kali. Kalau nanti tidak terbaca baru ditambahi port charger atau pakai port USB data. Nah, seperti ini ya. Sudah membaca 2 kali pencarian tidak ketemu, baru kita tancap seperti ini. Nah, nanti akan membaca dan ini kesehatannya sudah di angka 70%. Ini kita biarkan dulu ya. Ini di angka 70%. Ya tentu keluhan-keluhan handphone pasti ya mati total, hang logo, restart dan macam-macam karena kondisi untuk kesehatannya tinggal 30% seperti itu ya. Terus langkah berikutnya setelah terkoneksi dengan sempurna baru teman-teman rubah ke bagian clock. Misalnya clocknya teman-teman merubah ke 100 MHz misalnya. Kita lakukan identify. Setelah benar-benar terbaca stabil baru teman-teman lakukan pembackupan. Baru teman-teman lakukan erase FRP kalau misalnya kendalanya di FRP seperti itu ya. Jadi jangan buru-buru langsung klik eksekusi. Memastikan koneksi speednya stabil. Karena ini menggunakan IC Micron dan kondisi kesehatan di single level cell-nya sudah mendekati 100%, berarti ya langkah berikutnya harus kita lakukan pergantian IC. Nah, berarti bagaimana? Ya kita lakukan pembackupan terlebih dahulu. Kita masuk ke partition, kemudian kita lakukan backup seperti ini ya. Ini untuk membackup security. Jadi ketika nanti teman-teman melakukan pergantian IC, cukup kita restore backupnya terlebih dahulu. Baru kita tulis dump-nya. Seperti itu. Ini kita backup sebentar, saya kelihatan wajah saya dulu kecil, tidak apa-apa ya. Ini kita backup seperti ini, kemudian kita misalnya kita simpan di sini ROM, kemudian kita kasih nama ini serinya berapa, X30 tadi sudah saya cek, Y30. Seperti ini ya. Kemudian kita save. Kita lihat. Kalau menandakan USB seperti ini ya, ini menandakan kalau
kondisi pembacaannya tidak sempurna, berarti teman-teman close ulang. Kemudian step lanjutannya adalah menurunkan versi clocknya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti pilih di bagian sini, di bagian gambar gear yang sini ya. Ini bisa terbaca tapi perlu mengulang di bagian primary GPT-nya. Nah, terjadi putus nyambung. Bentar. Ini ISP bisa lari sampai di 11 Mbps. 11 MB, 12 MB. Ini sudah selesai ya pembackupannya. Jadi kalau nanti akan kita backup ternyata keluar simbol USB, itu nanti teman-teman turunkan clocknya ini diturunkan ke lebih rendah, apa menggunakan 52 MHz, apa menggunakan 26 MHz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman pilih di bagian setting, kemudian hardware, kemudian di advance. Nah, di sini Vivo device information ini jangan di checklist seperti ini ya. Kemudian di bagian clock diturunkan ke 52, misalnya kalau menggunakan 100 MHz kok ternyata tidak sempurna dalam pembacaan IC, berarti teman-teman turunkan clocknya seperti itu. Sini tentu lebih stabil, cuman ketika nanti digunakan pembackupan untuk speed secara otomatis akan turun. Kalau menggunakan 52 MHz tentu bisa hanya mungkin di 4 sampai 5 MB ya. Tapi kalau menggunakan 104 MHz itu bisa sampai di 11-12 MB seperti itu. Ini setelah kita backup sertifikatnya, ya kita pastikan dulu tersimpan. Kalau sudah pasti tersimpan, baru kita lakukan pergantian IC-nya. Kita simpan di F64 backup ROM, kemudian Z30 sertifikat ini ya. Jadi di sini untuk sertifikatnya teman-teman bisa lihat. Ini nanti yang sebelum kita melakukan penulisan DAM tentu kita tuliskan dulu supaya emailnya tidak hilang. Nah, sekarang tinggal kita ganti IC-nya karena kondisi IC-nya sudah urgent. Ini mendekati 100% untuk kesehatannya. Kalau misalnya teman-teman mendapati IC yang menggunakan merek Samsung, ya kalau tersedia untuk firmware update-nya ya cukup dilakukan repair FFU seperti itu. Tapi kalau ternyata IC-nya ini menggunakan Micron, ya sebenarnya Micron pun firmware update-nya ada, tapi ketika kita lakukan penulisan FFU tentu tidak akan merubah pada single level cell-nya seperti itu. Misalnya kita contohkan di FFU, kemudian kita tulis grid seperti ini ada firmware-nya, tapi tetap ini nanti tidak merubah di bagian controllernya. Nah, ini sudah tertulis sukses, tapi tidak merubah status kesehatan IC. Jadi kalau nanti dipaksa dipasang, ya menurut saya tetap kondisinya bisa saja masih matot atau hanya hang logo, karena untuk kesehatan IC-nya tidak berubah. Seperti ini ya. Jadi langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya kita lakukan pergantian IC. Paham ya? Ini saya anggap teman-teman sudah paham menggunakan ISP dan cara melakukan pembackupan. Kemudian kita masuk
kita gunakan IC yang baru, kemudian kita coba ganti IC dulu ya. Kita coba ganti IC, ini kita close dulu. Misalnya seperti ini ya, kita close tidak apa-apa, pilih yang restart USB seperti ini ya. Nah, kita pilih yang restart USB. Oke, sekarang kita lepas dulu untuk apa? Buat ISP, kemudian kita gunakan IC penggantinya. Ini ya, ini IC penggantinya. Kemudian kita pasang. Jadi kalau kondisi seperti ini, teman-teman jangan langsung dipasang. Nah, jadi kalau saran saya, caranya dimatikan dulu. Kalau saya ada port dengan switch on off-nya. Jadi portnya sudah ada switch on off. Jadi setelah kita lepas seperti ini, baru kita pasang soketnya. Kita pasang soketnya seperti ini ya. Kita pastikan dulu titiknya benar. Ini sudah terpasang. Baru kita lakukan penulisan data. Ini kita pindah dulu ke layar desktop. Ini kita nyalakan dulu. Kemudian kita nyalakan, kita konekkan. Jadi yang cukup di backup sertifikat, karena DAM-nya ya kita gunakan DAM yang sudah tested ya, yang sudah diuji seperti itu. Kemudian kita lakukan identify seperti ini ya. Sambil kita tunggu. Ini IC yang kita gunakan DH6DMB ya, KMDH. Ini dengan IC KMDH, kemudian kita tulis dulu untuk IC yang sertifikatnya tadi kita backup. Ini kita masuk ke sini ya, ke partition. Kemudian teman-teman cukup masuk ke bagian di partition, kemudian teman-teman klik di bagian user di sini ya. Kemudian diarahkan tempat teman-teman menyimpan sertifikatnya, backup set Y30. Kemudian pilih raw program 0. Sebentar, ini saya sembunyikan dulu gambar saya. Sorry. Nah, saya ulangi ya, ke user double klik, kemudian pilih di tempat teman-teman menyimpan sertifikatnya. Nah, kemudian raw program 0 dipilih yang ini ya, kemudian di open. Walaupun chipset MediaTek tetap tetap yang dimasukkan adalah raw program. Sorry, jadi kita tuliskan dulu di bagian GPT-nya, sorry, GPT kita masukkan raw program 0. Mohon maaf, salah memasukkan ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita double klik di bagian user, kita pilih raw program 0, yes. Kemudian kita tulis seperti ini, yes. Ini sudah tertulis, selesai. Kemudian kita identify seperti ini sampai di situ partisi-partisinya muncul. Ini partisinya sudah muncul, tapi ini kondisinya masih kosong. Baru kita masukkan hasil backupnya. Jadi 2 kali ya masukkan. Kita double klik di bagian user,
Kemudian kita masukkan lagi raw program 0. Yes, jadi nanti ada 17 partisi yang akan kita masukkan. Masuk ke partition, kemudian kita tulis bread seperti ini. Kemudian kita yes. Ini proses penulisan data. Setelah di restore sertifikat, baru kita tulis ulang dump-nya seperti itu. Ini speednya di 6 MB karena menggunakan 52 MHz. Jadi nanti setelah selesai ditulis, baru kita naikkan di clocknya, dinaikkan menjadi 104 MHz biar penulisannya cepat. Setelah kita isi IC-nya, kemudian nanti kita ganti IC yang ada di sini. Ini kita lihat di bagian main, ini sudah selesai ya. Ini partisi yang memang tadi kita backup. Kemudian kita lakukan identify, memastikan kalau datanya sudah tertulis. Ini FRP-nya pun tetap aktif ya, tapi ROM-nya belum terbaca. Baru step kedua, kita pindah dulu clock-nya di 104, kemudian kita identify ulang dan kita tulis dump-nya. Dump yang kita gunakan, dump yang memang benar-benar sudah pernah kita gunakan eksekusi HP tersebut. Ini kemudian kita masuk ke partition, kemudian kita arahkan di double klik bagian user seperti ini. Kita gunakan dump yang sudah saya siapkan ini ya, ini dumpnya. User pakai yang besar, kita pilih yang GPT partition seperti ini. Secara otomatis boot 1 boot 2 nya akan masuk ya. Kemudian kita lakukan, nah ini kita bisa lihat masuk sebanyak 44 partisi. Kemudian kita tulis bread seperti ini, yes. Kita tunggu sampai selesai. Videonya jangan di skip-skip, pantengin terus channel Griyo Android. Bagi teman-temanku, bolo-boloku, sedulurku semua yang belum like, komen, dan subscribe. Dan bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Videonya jangan di skip-skip. Ini videonya saya cepatkan agar tidak memakan waktu yang lama. Selesai ditulis, nanti kita lanjut ke bagian eksekusi pelepasan dan pemasangan IC-nya. Videonya saya cepatkan. Kita tunggu ya, videonya saya cepatkan karena kemungkinan pemasangan di soket pada MMC-nya ini mungkin perlu diulang tadi harusnya, karena hanya lari di speed 11 Mbps. Harusnya kalau di clock 104 MHz itu ya lari bisa sampai 25-an ya, tapi tidak apa-apa. Untuk mempersingkat waktu ya, jadi saya cepatkan video penulisan
data damnya. Jadi nanti untuk damnya teman-teman kalau ada garapan bisa nanti saya kirim, bisa silahkan inbox ya kalau ada yang butuh. Karena lari speednya di 11 MB, jadi total penulisan hampir 15 menit. Kenapa cepat? Karena tadi saya cepatkan seperti itu ya. Jadi setelah kita tulis semua, kemudian kita identify untuk memastikan apakah penulisannya sukses dan untuk bullet prop-nya apakah sudah terbaca apa belum. Nah, setelah nanti terbaca semua, baru kita kalau mau mengganti IC ya kita ganti IC-nya seperti itu ya. Ini sudah terbaca ya untuk bullet prop-nya, dan FRP-nya masih aktif seperti ini ya. Teman-teman bisa pakai ke tab partition, kemudian klik FRP yang bagian sini. Seperti ini saja ya. Nah, ini sudah oke, kemudian kita lakukan identify. Sudah, berarti IC yang baru kita tulis kita pasang ke IC yang masih ada di mesin. Jadi kita lepas kemudian kita pasang. Seperti itu ya. Ini kita tunggu dulu. Ini lognya sudah oke ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi di bagian ini, flash memory information yang ini harus disesuaikan di chipsetnya. Kalau MediaTek ya yang boot aktifnya apa, Spectrum apa, Qualcomm apa. Nah ini sangat pengaruh. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan pergantian IC, sebelum dipasang wajib dicek terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kemudian setelah kita selesai tulis, baru kita gantikan di mesin yang akan kita ganti. Seperti itu ya. Karena videonya ini cukup panjang untuk proses pelepasan IC dan pemasangannya, saya lanjut di video berikutnya. Pantengin terus channel Grio Android, videonya jangan di skip-skip. Saya cukupkan dulu untuk pelepasan dan pemasangan IC, kita lanjut di part 2. Sekian dulu dari saya, dan bagi teman-teman yang belum join di membership, silahkan join, tentunya gratis konsultasi dan selalu kita update. Bagi teman-teman yang sudah join, saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Untuk video bagian pertama saya cukupkan dulu, kemudian saya lanjut di video bagian kedua. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Grio Android. Channelnya keren banget.